Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esti Marina Aurifa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak dalam komputer. Untuk penjelasannya, mari kita simak videonya. Hardware dan software. Penjelasan yang pertama, kita akan membahas tentang hardware atau perangkat keras komputer. Merupakan kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, ada hardware input atau input device, merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Kemudian, data akan masuk dalam proses pengolahan atau sebuah proses. Contoh dari hardware input yaitu mouse, keyboard, joystick, mikrofon, dan lain-lain. Fungsinya adalah untuk memberikan atau mengirimkan perintah ke dalam sistem komputer. Jenis hardware yang kedua yaitu hardware proses atau process device, merupakan perangkat pemrosesan yang menjadi otak dari sebuah komputer untuk memproses dan mengolah data pada komputer. Contohnya adalah CPU atau Control Processing Unit yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang diterima dari hardware input. Kemudian hasilnya dikirimkan ke hardware output untuk ditampilkan. Jenis hardware yang ketiga adalah hardware output atau output device, merupakan perangkat keluaran yang dipakai untuk mencetak dan menampilkan informasi baru hasil dari inputan data dari hardware input dan telah melewati pemrosesan oleh hardware proses. Contoh dari hardware output yaitu monitor, speaker, proyektor, printer, dan plotter. Jenis hardware yang keempat yaitu storage device atau perangkat penyimpanan yang berguna untuk menyimpan data-data hasil dari pemrosesan yang telah dirubah menjadi file atau bisa berupa video, MP3, dan dokumen. Contoh dari storage device yaitu hard disk, RAM, ROM, CD atau DVD, memory card, dan lain-lain. Fungsi hardware. Dari jenis-jenis hardware yang sudah kita ketahui, kemudian dapat disimpulkan ada beberapa fungsi hardware. Yang pertama yaitu berfungsi menerima input, yang kedua berfungsi mengolah data atau informasi, yang ketiga berfungsi menerima output, dan yang keempat berfungsi untuk menyimpan data ataupun informasi. Selanjutnya kita akan membahas software atau perangkat lunak komputer, merupakan kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Jenis-jenis software. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, juga bisa berfungsi dalam aktivitas seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user akan dapat dikerjakan komputer dengan baik. Contoh dari sistem operasi yaitu Microsoft, Linux, Mac, Android, dan lain-lain. Di sini ada banyak contohnya, teman-teman. Yang kedua, jenis-jenis software ada bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Contoh dari bahasa pemrograman yaitu HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, C, dan lain-lain. Jenis software yang ketiga yaitu program aplikasi, merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh dari program aplikasi yaitu pada Microsoft Office terdapat layanan Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, dan lain-lain
yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian tugas-tugas tertentu. Fungsi software. Dari jenis-jenis software tadi, kita juga bisa menarik kesimpulan ada fungsi software yang berguna bagi komputer, yaitu yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer. Yang kedua, berfungsi sebagai pengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, berfungsi sebagai penghubung antara software dan hardware. Yang keempat, berfungsi untuk penerjemah software lain dalam setiap instruksi dalam bahasa mesin. Dan yang kelima, berfungsi untuk mengidentifikasi suatu program. Selanjutnya, lisensi yang terdapat pada software. Yang pertama, ada proprietary software, adalah software berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, ataupun memodifikasi software tersebut. Yang kedua, ada commercial software, adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis, dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk dapat menggunakan software tersebut. Yang ketiga, ada public domain, adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Yang keempat, open source, adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Dan perlu diketahui bahwa software open source bukan berarti software yang gratis. Yang kelima, ada freeware, adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan, namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Yang keenam, shareware, adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Namun, jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software akan meminta bayaran untuk lisensinya. Yang ketujuh, GNU General Public License. GNU atau GPL adalah kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopylifkannya. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakannya, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Yang delapan, yaitu yang terakhir, adalah copyleft, merupakan plesetan dari copyright atau yang berarti memiliki hak cipta. Demikian tadi presentasi tentang hardware dan software. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.